Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Meita Sair Satrio bersama rekan saya M. Harisul Wahyi Afakar. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai mata kuliah manajemen kurikulum yang diampu oleh Bunda Dr. Haja Jumira Warliza Susi, MPD, dengan judul pembahasan teori kurikulum. Tahukah kamu apa itu teori kurikulum? Teori kurikulum yaitu sebuah teori yang memberikan landasan konseptual untuk memahami kurikulum sebagai rencana pendidikan yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Teori kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang relevan dan membantu pendidik dalam menyusun pengalaman belajar yang efektif bagi peserta didik. Menurut Binar, teori kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama yang mencerminkan pendekatan dan fokus yang berbeda dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Klasifikasi ini membantu dalam memahami berbagai perspektif yang ada dalam teori kurikulum dan bagaimana masing-masing dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. 1. Teori tradisionalis. Teori tradisionalis berfokus pada transmisi pengetahuan dan pengembangan budaya. Dalam pendekatan ini, kurikulum dirancang untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap penting untuk dipelajari oleh generasi muda, agar mereka dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya isi kurikulum yang terstruktur dan sistematis, serta pengajaran yang berorientasi pada guru. 2. Teori konseptualis. Teori konseptualis mengadopsi pendekatan ilmiah. Dalam pengembangan kurikulum, teori ini menerapkan metode penelitian untuk menghasilkan generalisasi yang memungkinkan pendidik meramaikan dan mengendalikan proses belajar di sekolah. 3. Teori rekonseptualis. Teori rekonseptualis menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan ini, fokus utama adalah pada siswa sebagai individu dengan pengalaman unik, bukan hanya sebagai penerima informasi. Nah, itu terkait dengan teori kurikulum. Selanjutnya, yakni teori desain kurikulum yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, M. Harisul Wahyi. Baiklah, selanjutnya yakni teori desain kurikulum. Teori ini menekankan pentingnya pengorganisasian elemen-elemen kurikulum secara sistematis. Desain kurikulum mencakup pemilihan dan pengaturan isi serta metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan pendekatan ini, pendidik dapat menciptakan struktur kurikulum yang jelas dan terarah, sehingga memudahkan implementasi di lapangan. Terakhir yakni mengenai teori rekayasa kurikulum. Teori ini berfokus pada proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum secara sistematis. Rekayasa kurikulum melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan untuk memastikan bahwa kurikulum dapat berfungsi secara efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Proses ini mencakup langkah-langkah mulai dari konstruksi hingga evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, ketiga teori ini saling melengkapi dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam pengembangan kurikulum yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan ketiga teori tersebut, pendidik dapat merancang program pendidikan yang lebih responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik, sehingga menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Inilah penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.